Halo Studio Lovers. Pada Rabu, 18 Juni 2025, dunia kembali dikejutkan. Iran secara resmi meluncurkan rudal hipersonik Fatah 1 ke wilayah Israel pada dini hari waktu setempat. Peluncuran ini dilakukan hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyerukan penyerahan tanpa syarat dari pihak Iran. Dikutip dari AFP, Garda Revolusi Iran menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari gelombang ke-11 operasi yang mereka sebut sebagai Janji Sejati 3. Mereka mengklaim bahwa rudal hipersonik itu telah beberapa kali menghantam tempat perlindungan di kota Tel Aviv, pusat komersial utama Israel. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Ini film. Wow, Rudal Fatah 1 diketahui mampu melesat lebih dari 5 kali kecepatan suara dan dapat bermanuver di udara, menjadikannya jauh lebih sulit untuk dideteksi dan dicegat sistem pertahanan. Salah satu target yang dikabarkan menjadi sasaran adalah pangkalan udara Meron di wilayah utara Israel. Meskipun hingga saat ini belum ada konfirmasi pasti apakah pangkalan tersebut berhasil dihantam. Tak hanya itu, sehari sebelumnya, Iran juga meluncurkan serangan ke wilayah Herzliya. Sejumlah bus dilaporkan terbakar, dan media Iran menyebut area yang terkena serangan merupakan lokasi militer. Namun, karena adanya aturan sensor militer yang diterapkan Israel saat masa perang, media lokal dilarang mengungkap secara terbuka jika ada fasilitas sensitif yang terkena dampak. Al Jazeera, yang kini melaporkan dari Yordania akibat pemblokiran akses ke Israel dan tepi barat, menyebut bahwa rudal-rudal Iran juga menyebabkan kebakaran di beberapa wilayah pusat Israel. Di Tel Aviv, sirene serangan udara terdengar secara berkala. Banyak warga dilaporkan mengungsi ke tempat perlindungan bawah tanah, termasuk parkiran pusat perbelanjaan. Tak lama setelah serangan ini, militer Israel membalas dengan meluncurkan serangan udara ke ibu kota Iran, Teheran. Targetnya adalah fasilitas produksi senjata dan lokasi pembuatan sentrifugal nuklir. Sebelum serangan dilakukan, militer Israel sempat memperingatkan warga sipil agar meninggalkan salah satu distrik untuk menghindari korban. Ketegangan ini berdampak langsung terhadap warga sipil di kedua negara. Pemerintah Israel mengevakuasi ratusan warga dari kota-kota yang terdampak. Di Iran, antrean panjang terjadi di SPBU dan toko roti, karena warga bergegas membeli kebutuhan pokok. Lebih dari 700 warga asing bahkan dikabarkan telah meninggalkan Iran melalui jalur darat ke Azerbaijan dan Armenia. Sementara itu, IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran menyatakan bahwa serangan ke-11 ini menjadi awal dari berakhirnya sistem pertahanan udara Israel. Kolonel Imam Tajik, juru bicara operasi, Trup Rames, menyebut bahwa rudal balistik hipersonik Fatah berhasil menembus pertahanan udara Israel dan merupakan pesan langsung kepada Amerika Serikat. Spesifikasi rudal Fatah 1. Media pemerintah Iran, Tasnim, melaporkan bahwa rudal Fatah mampu bermanuver tinggi hingga mampu menghindari intersepsi di fase akhir lintasannya. Rudal ini diklaim dapat melesat hingga Mach 15 atau 15 kali kecepatan suara, dengan jangkauan tembak mencapai 1.700 km. Itu artinya, dari Teheran ke Tel Aviv, rudal ini hanya membutuhkan waktu 400 detik, sekitar 6 menit saja. Dengan teknologi pendorong satu tahap dan bahan bakar padat, rudal ini juga dilengkapi dengan nosel bergerak yang mampu mengubah arah secara ekstrim, membuatnya sangat sulit dihadang bahkan oleh sistem pertahanan paling canggih sekalipun seperti Iron Dome milik Israel atau sistem pertahanan balistik Amerika Serikat. Fatah 1 juga dirancang untuk mengaktifkan sensor panas pada jarak beberapa ratus kilometer dari target. Partikel panas ekstrim yang dihasilkan rudal ini diyakini membuatnya sulit dilacak oleh radar.
Fatah I pertama kali diperkenalkan pada tahun 2023 dan diberi nama langsung oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Tahun berikutnya, rudal ini pertama kali digunakan untuk menyerang Tel Aviv. Kini, dalam eskalasi terbaru, Fatah I digunakan kembali dan menjadi simbol utama kekuatan pertahanan Iran terhadap apa yang mereka sebut sebagai agresi Israel dan dominasi Barat di kawasan Timur Tengah. Dengan peluncuran ini, Iran mengklaim telah menjadi negara keempat di dunia yang berhasil mengembangkan dan menggunakan rudal hipersonik dalam konflik nyata, menyusul Amerika Serikat, Rusia, dan China. Perkembangan ini menandai fase baru dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Dunia kini menanti, apakah ini awal dari perang terbuka berskala besar, atau hanya babak baru dari perang bayangan antara dua kekuatan besar? Jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.